Indeks dolar kembali melemah menjelang rilis laporan tenaga kerja Amerika di periode Januari yang sempat tertunda. Data yang lebih lemah dari perkiraan berpotensi kembali menekan sentimen risiko. Informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, nilai tukar rupiah menguat ke level 16.700-an di tengah pelemahan indeks dolar Amerika Serikat yang masih berlanjut. Dikutip dari data RT hingga Rabu siang tadi, rupiah menguat di 0,22% di level 16.763 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah dibuka menguat di 0,24% di level 16.750 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Rabu pagi melemah tipis di 0,01% di 96,796. Indeks dolar kembali melemah menjelang rilis laporan tenaga kerja Amerika di periode Januari yang sempat tertunda. Data yang lebih lemah dari perkiraan berpotensi kembali menekan sentimen risiko. Terlebih setelah data penjualan retail terbaru Amerika dilaporkan stagnan dan mengindikasikan tekanan pada kelompok konsumen berpendapatan rendah hingga menengah. Kita akan coba update pergerakan nilai tukar rupiah. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.790 rupiah. Kemudian terhadap euro di 20.005 rupiah, pound sterling di 22.945 rupiah dan yen Jepang di 109,60 rupiah. Ke informasi komoditas, harga minyak bergerak stabil di tengah penantian perkembangan perundingan Amerika dan juga Iran. Harga emas menguat dibayangi obligasi pemerintah Amerika turun, sementara harga batubara melemah di atas 1% terdampak rencana China pangkas proyeksi impor. Harga minyak dunia bergerak stabil di Rabu pagi waktu Asia ditopang ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran di tengah pasar yang masih menunggu arah jelas dari perkembangan perundingan kedua negara. Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent naik 0,3% ke level 69,03 dolar Amerika per barel. Minyak mentah WTI menguat 0,4% di 64,19 dolar Amerika per barel. Harga emas menguat di Rabu pagi waktu Asia setelah imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat turun menyusul data yang menunjukkan pertumbuhan penjualan retail Amerika di Desember terhenti. Data tersebut memberi sinyal pelemahan ekonomi menjelang rilis data ketenagakerjaan utama Amerika. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,3% ke level 5.038,73 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara turun dalam di Selasa waktu setempat seiring pemangkasan proyeksi impor China. Dikutip dari TradingView, Asosiasi Industri Batubara Utama China memangkas proyeksi impor menjadi 465 juta ton dari sebelumnya 480 juta ton, yang diproyeksikan sekitar 3 pekan lalu dan membuka peluang peningkatan produksi domestik. Harga batubara Newcastle untuk Maret 2026 anjlok 1,25 dolar Amerika di 116,25 dolar Amerika per ton. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,92% di level 64,55 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 1,97% di 17.900,38 dolar Amerika per metric ton. Emas juga menguat di 0,96% di level 5.078,91 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO pengiriman April 2026 melemah di 0,05% di level 4.093 ringgit Malaysia per tonnya. Informasi emiten PT Platima Nusantara Tbk atau NIKL membalik rugi menjadi laba di tahun 2025. Perseroan baru berhasil membukukan laba tahun berjalan senilai 973.386 dolar Amerika di sepanjang tahun lalu. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Platima Nusantara Tbk membukukan laba tahun berjalan senilai 973.386 dolar sepanjang tahun lalu. Hasil ini lebih baik dibandingkan rugi tahun berjalan senilai 18.852 dolar Amerika di 2024.
Perusahaan membalikan rugi menjadi laba justru ketika penjualan tertekan dengan ke 139,82 juta dolar Amerika, menyusut 10,21% year on year dibandingkan capaian 155,72 juta dolar Amerika di 2024. Pendapatan perseroan didominasi penjualan ke pasar lokal sebesar 139,25 juta dolar Amerika di 2025. Sedangkan penjualan ekspor tercatat sebesar 571.616 dolar Amerika. Pasar ekspor perseroan menyasar India dan Malaysia, adapun penjualan lokal dan ekspor perusahaan kompak melemah 9,81% year on year dan 56,78% year on year. Sementara itu, beban pokok penjualan perusahaan turun 9,99% year on year dari 146,33 juta dolar Amerika menjadi 131,71 juta dolar Amerika di 2025. Hasil ini membuat perolehan laba bruto perusahaan merosot 13,73% year on year dari 9,39 juta dolar Amerika menjadi 8,1 juta dolar Amerika. Meski demikian, perusahaan berhasil memangkas beban penjualan dan distribusi turun 22,12% year on year menjadi 2,71 juta dolar Amerika. Di saat yang bersamaan, rugi selisih kurs perusahaan turun secara tahunan dari sebelumnya 1,54 juta dolar Amerika menjadi 558.954 dolar Amerika. Perolehan laba sebelum pajak penghasilan dari 308.707 dolar Amerika di 2024 menjadi 1,42 juta dolar Amerika di 2025. Sampai dengan 31 Desember 2025, perseroan memiliki aset 120,26 juta dolar Amerika. Jumlah liabilitas tercatat di 63,38 juta dolar Amerika dan dengan ekuitas 56,87 juta dolar Amerika. Sedangkan posisi kas dan setara kas akhir tahun di 7,06 juta dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di perdagangan hari ini NIKL mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 10%, namun beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham NIKL di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level Rp354 per saham. Kemudian posisi sesi pertama menguat ke 370, penguatan signifikan terjadi beberapa menit pasca pembukaan di 434, pada pukul 11 penguatan terbatas, dan di penutupan sesi pertama siang tadi mengalami penguatan tipis ke 398 dan koreksi dan penguatan terbatas tipis juga. Ini maksud kami pembukaan di sesi kedua di 396, saat ini di 392 masih menguat di 10,73%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham NIKL dalam beberapa bulan terakhir. Ya, di perdagangan 16 September pemirsa, saham NIKL masih diperdagangkan di level 200-an. Oktober mengalami lonjakan yang cukup signifikan di 472. November, Desember, Januari sempat terjadi fluktuasi harga ke 300-an, kemudian di 7 Januari naik kembali ke level 400-an pemirsa. Pembukaan sesi kedua hari ini di 396, sementara intraday tertinggi hari ini di 434, sudah kembali bergerak di atas level 400-an. Kemudian kita akan coba lihat grafis yang terakhir dari sisi valuasi dan beberapa indikator yang ada, di mana posisi PER-nya di 60,82 kali, PSR-nya di 0,43 kali, BV-nya di 1,05 kali, dan PCFR di 14,55 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.